pagi sobat-sobat Tuhan Yesus. Halo, hai. Bertemu lagi di acara pendampingan sekami online pada hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Aku sehat, aku kuat. Dimanapun berada, semoga adik-adik sekami senantiasa sehat dan kuat serta semangat seperti semboyan kita 2D, 2K. Pasti sudah rindu kan? Pada hari ini kita bersama-sama akan berdoa bersama, beranimasi bersama, mendengarkan firman Tuhan bersama, serta berkreativitas bersama. Pasti sudah menunggu ya, pasti sudah tidak sabar ya. Kalau begitu kita langsung saja. Selamat pagi adik-adik, selamat berjumpa kembali. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa baik pastinya. Oke, adik-adik, sebelum kita memulai pertemuan kita pada pagi hari ini, kakak ingin mengajak adik-adik kita bersama-sama menghadap Tuhan, kita memuji, kita mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita sepanjang minggu kemarin hingga pada pagi hari ini, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa diberikan kesehatan pada Tuhan untuk mengikuti pertemuan kami kita pada pagi hari ini. Baik adik-adik, kakak mengajak adik-adik untuk mengambil sikap berdoa yang baik. Bagaimana? Adik-adik sudah pada tahu sikap berdoa yang baik bagaimana? Duduk yang tenang, duduk yang rapi, tangannya dilipat, matanya ditutup. Ayo, matanya ditutup semua. Kakak tidak akan memulai doanya sebelum matanya ditutup semua. Oke, semua sudah tutup mata. Mari kita berdoa. Tenangkan pikiran adik-adik, tenangkan hati adik-adik. Kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa, dalam nama
Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami di sepanjang hari kami, mulai dari minggu kemarin hingga pada pagi hari ini. Sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul kembali untuk mengikuti pertemuan kami pada hari ini. Ya Bapa, buatlah kami selalu berharap kepadamu dalam segala hal, selalu berserah kepadamu dalam segala hal, karena tanpa pertolongan dan campur tanganmu, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan, inilah doa yang kami bawa dalam nama Putramu Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita sama-sama berdoa 1 kali Bapa kami dan 3 kali Salam Maria. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah Bacaan kita pada minggu ini diambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri
kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Aku dan Aku di dalam ia berbuah banyak. Sebab di luar Aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam Aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu menjadi murid-murid-Ku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Halo adik-adik, bertemu kembali dengan Uncle James pada hari ini. Uncle James senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik dimanapun adik-adik berada. Dan Uncle James berharap adik-adik semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Nah adik-adik, hari ini Uncle James akan membawakan sebuah cerita tentang pokok anggur yang benar. Kita dengarkan bersama ya cerita tersebut. Adik-adik, di sebuah desa tinggal seorang bapak yang sangat baik. Bapak tersebut ternyata memiliki sebuah kebun yang sangat luas. Kira-kira bapak tersebut menanam apa ya di kebun yang dimilikinya? Ya, adik-adik, ternyata kebun tersebut ditanami oleh pohon-pohon anggur. Wah, rasanya senang sekali kalau melihat pohon-pohon anggur, apalagi kalau pohon-pohon tersebut sudah berbuah. Nah, bapak yang memiliki kebun tersebut merawat pohon-pohon anggurnya dengan sangat baik. Pada suatu hari, sang bapak pergi ke kebunnya dan melihat pohon-pohon anggur yang ditanamnya mulai bertumbuh semakin besar dan semakin besar. Si bapak merasa senang sekali karena dia tahu pohon-pohon ini suatu saat akan berbuah. Nah, adik-adik, tak lama kemudian sang bapak melihat pohon-pohon anggur yang ditanamnya mulai terlihat ranting-ranting yang bertumbuh di sekitar pohon tersebut. Rantingnya semakin banyak, dan semakin banyak. Pada suatu hari, bapak tersebut datang ke kebunnya dan melihat dengan sangat terkejut. Wah, pohon-pohon anggurku sudah mulai berbuah. Wah, aku senang sekali. Sebentar lagi aku akan memanen buah-buah anggur ini. Oh, terima kasih pohon-pohon anggurku. Adik-adik, si bapak ternyata melihat pohon-pohon anggurnya mulai berbuah. Wah, si bapak sangat senang karena dia merasa sebentar lagi dia akan memanen buah-buah anggur tersebut. Sang bapak kemudian membersihkan ranting-ranting yang sudah mulai berbuah tersebut. Tapi adik-adik, ternyata ada ranting-ranting yang tidak berbuah.
dan mulai kering. Wah, si bapaknya kemudian berkata demikian. Wah, ranting-ranting ini tidak berbuah dan sudah kelihatan hampir mati. Ranting-ranting ini sebaiknya aku tebang supaya tidak mengganggu ranting-ranting yang lain yang akan berbuah. Kemudian akhirnya sang bapak memotong ranting-ranting yang tidak berbuah tersebut karena dia tahu ranting yang tidak berbuah ini akan mengganggu ranting-ranting yang lain yang akan bertumbuh dan berbuah adik-adik. Akhirnya ranting yang tidak berbuah tadi dipotong dan dibuang ke dalam api, dan pohon anggur yang sudah dipotong ranting-ranting yang tidak berbuah tadi kemudian bertumbuh lagi ranting-ranting yang baru, dan ternyata dari hari ke hari ranting-ranting yang baru tersebut bertumbuh semakin banyak dan buah-buah yang dihasilkan juga semakin banyak. Bapak tersebut kemudian merasa sangat senang karena ranting-ranting yang ada di pohon-pohon anggurnya mulai berbuah sangat banyak. Semakin hari semakin banyak, dan bapak tersebut sudah siap-siap memanen buah anggur yang sangat banyak tersebut. Adik-adik, buah anggur yang ada di ranting dan ada di pohon anggur tersebut tidak akan berbuah kalau tidak memiliki ranting yang baik dan rantingnya tidak menyatu di pohon tersebut, adik-adik. Nah, cerita pohon anggur tersebut adalah gambaran kita, Tuhan Yesus, dan Bapa di surga. Buah-buah anggur tersebut adalah hasil yang kita hasilkan karena kita adalah ranting-ranting dari pohon anggur tersebut. Mengapa kita bisa berbuah? Karena kita menyatu dengan pohon anggur, yaitu Tuhan Yesus sebagai pohon anggur yang benar. Dan Bapa yang memiliki kebun tadi adalah Bapa kita di surga yang sangat mengasihi kita dan menunggu kita bisa berbuah bersama penyertaan Tuhan Yesus. Nah, demikianlah cerita Uncle James tentang pohon anggur yang benar pada hari ini. Dan sebelum kita berpisah, Uncle James mau menyanyikan sebuah lagu untuk adik-adik semua. Yesus pohon anggur yang benar, Yesus pohon anggur yang benar, kamulah rantingnya, akulah rantingnya, kita semua rantingnya, berbuah, berbuah, berbuah banyak. Sekali lagi ya, Yesus pohon anggur yang benar, Yesus pohon anggur yang benar, kamulah rantingnya, akulah rantingnya, kita semua rantingnya, berbuah, berbuah, berbuah banyak. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi dengan Uncle James pada kesempatan yang berikutnya. Sampai jumpa, dadah. Nah, adik-adik, setelah kita mengikuti pendampingan sekami pada hari ini, mari kita mempersiapkan hati untuk berdoa. Sikapnya bagaimana adik-adik? Tangannya dikatup dan matanya ditutup. Mari kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus Kristus, terima
terima kasih karena Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Terkhususnya Engkau telah membimbing kami anak-anak-Mu untuk ikut dalam pendampingan sekami pada hari ini. Ya Bapa, ajarlah kami untuk selalu mengikuti teladan Yesus serta mengikuti perintah-perintah-Nya, bahwa dalam hidup ini tanpa tuntunan dari Tuhan Yesus kami tidak mampu berbuat apa-apa. Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah, adik-adik, sekarang mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari kita bersiap. Tuhan sertamu. Kita sekalian, adik-adik sekalian yang ada di rumah, dan juga keluarga serta orang-orang yang kita sayangi dan menyayangi kita, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, bagaimana adik-adik dengan pendampingan hari ini? Asik dan seru kan? Sekarang kita sudah sampai di penghujung pertemuan sekami kita di hari Minggu Paskah yang ke-5. Nah, adik-adik, Yesus adalah pokok anggur dan adik-adik sekami, kakak-kakak pendamping dan orang tua adalah ranting-rantingnya. Jadi, yang tinggal dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita akan berbuah yang banyak. Karena jika kita tinggal di luar Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sampai jumpa adik-adik sekami di pertemuan pendampingan sekami minggu depan dengan kakak-kakak pendamping lainnya. Ingat adik-adik, tetap di rumah, jaga kesehatan, jaga kebersihan, rajin cuci tangan, dan jangan lupa memakai masker jika keluar rumah. Semoga bumi kita lekas sembuh agar adik-adik sekami dapat bertemu teman-teman di sekolah, teman-teman di sekami, dan kita bisa ikut misa lagi bersama-sama. Sampai jumpa adik-adik. Salam misioner. Tuhan Yesus memberkati. Check this one out. Here we are. Aku kamu sekami, aku kamu di sini. Satu dalam semangat, doa dharma kurban dan kesaksian. Kita bintang-bintang misioner. Aku kamu dibaptis, aku kamu diutus. Misionaris cilik, wartakan kabar gembira. Children helping children. Orang semua bersaudara, katong satu tujuan. Maka sarang pun Manado,
misionaris cilik.